dingin. Ini suasananya kok horor gini ya Mas Bayu di sini Mas Bayu. Ya, kalau menurut saya sih biasa aja. Biasa ya Mas. Biasa. Waduh. Biasa aja. Tapi horor itu kan yang menciptakan ya kita sendiri. kita sendiri. Ya suasana ini jadi kelihatan horor sama enggak itu kan tergantung kita sendiri ya. Iya. Ini Mas Bayu, dulu kan waktu kecil itu saya sering kalau ke belakang rumah kebetulan kuburan Mas Bayu. Di situ di Bondowoso situ. Saya itu sering lihat hantu kayak pocong terus tuyul kadang lewat depan rumah itu. Pernah lihat Pak? Iya, Pernah lihat Mas Bayu. nggak takut ya Mas ya? Ya kalau saya biasa sih, gak ada takut-takutnya dulu waktu kecil. Masih Malah bandel soalnya. Iya, malah takutnya sekarang Mas Bayu. Tapi lebih takut ini sih. Lebih takut kehilangan dia sih. Dulu itu Mas Bayu, kalau waktu sekolah itu ada teman kadang kesurupan Mas Bayu. Iya. Ada yang kesurupan, terus saya bacain ayat kursi, lah kok setannya gak mau keluar Mas Bayu. Maksudnya masih tetap? Iya, masih tetap kesurupan teman saya itu. Mungkin Mas Bayu bisa ngasih cara sih, kan juga bisa buat nolong misal saudara saya, tetangga saya yang kesurupan. Bisa Mas Bayu, gimana caranya Mas Bayu? Gimana ya caranya ya? Apa cari di Google dulu? Ada Mas Bayu. Iya mungkin ada Mas. Kalau saya itu begini Mas ya, mungkin saya ini sama ya kayak Mas ya. Saya juga manusia biasa. Saya juga tidak mempunyai ilmu yang mungkin untuk mengusir setan dan lain sebagainya. Yang perlu digarisbawahi adalah kita itu harus paham ya bahwa kita ini adalah makhluk yang paling sempurna, ya kan? Ya memang jin, setan, hantu gentayangan dan lain sebagainya, ya memang benar ada. Memang ada ya Mas Bayu? Ada kan, kita ini hidup di alam nyata ya, ya di alam goib juga ada penghuninya dan itu nggak bisa dipungkiri, memang berkaitan erat. Dua hal itu, ada fakta dan ada goib atau non fakta, kan begitu Mas Yahya. Nah, kembali seperti yang ditanyakan Mas Yahya, kenapa mungkin waktu itu pas temannya Mas Yahya kesurupan, itu kan sama Mas Yahya dibacakan doa ayat kursi tadi. Ayat kursi. Nah, itu sebetulnya sudah bagus Mas Yahya. Nah, kan tetapi banyak saudara-saudara kita ini mungkin kurang paham ya. Ketika membacakan ayat-ayat tertentu ya, apalagi ayat-ayat dari ayat suci Al-Qur'an, tentunya itu kan luar biasa bagus, akan tetapi harus dibarengi dengan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan. Iya, kebanyakan kan baca itu tapi seolah-olah kayak bukan mainan ya, tapi seolah-olah kita sendiri ragu gitu loh. Sekedar baca aja ya. Sekedar membaca aja, itu betul sekali gitu loh Mas Yahya. Kan orang, kalau saya kebetulan saya sendiri belum pernah Mas Yahya, tapi kalau misalkan darurat kok tiba-tiba dibutuhkan ya insya Allah kita bisa. Nah, logikanya bagaimana kan begitu, kita harus paham juga kenapa orang bisa kesurupan. Kan kita harus tahu dulu kalau ibaratnya di tubuh kita ada kotoran karena apa. Jadi kita nanti tahu caranya. Oh ternyata aku kena kotoran karena aku bermain di tempat yang kotor, misalkan di kandang kambing atau di kandang sapi, akhirnya aku kena kotoran kambing, kotoran sapi. Kita jadi tahu, oh kenanya karena ini. Akhirnya kita nggak bermain lagi ke sana. Kan begitu. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Akhirnya kita tahu kalau hanya kotoran kambing, kotoran sapi, nah kita cuci aja pakai air udah bersih. Kan begitu. Lain pula dengan ketika kita kena getah, mungkin kena getahnya pohon pisang atau kena getah apa mungkin yang mungkin cara menghilangkannya agak
sulit ya Mas ya, mungkin dibandingkan dengan yang kena kotoran tadi tinggal dibasuh pakai air sudah bersih kan begitu. Nah, kembali lagi ke persoalan yang Mas Yahya tanyakan itu tadi, bahwa orang kesurupan ini atas dasar apa sih? Kan begitu. Jadi orang kesurupan itu atas dasar orang tersebut ini dalam situasi yang tidak seharusnya, istilahnya dalam situasi yang kosong, sehingga mudah sekali untuk kemasukan roh-roh halus di luar, atau kemasukan setan dan lain sebagainya yang tidak seharusnya bertempat di dalam tubuh kita. Jadi kita kembali lagi, saya selalu sampaikan bahwa kita ini ada dua unsur, ada jasmani dan ada rohani. Nah makanya lah pintu masuknya dari mana, itu sebenarnya kan dari jasmani kita, dari pola pikir kita. Makanya itu sangat penting sekali untuk kita bisa mengontrol, mengolah pikiran kita agar tidak sampai kosong. Kalau kata orang tua dulu, gak boleh ngelamun. Nah, kadang kita memikirkan sesuatu hal yang berlebihan yang membuat kita akhirnya linglung atau bingung. Ini akan rentan sekali kita dimasuki oleh hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, ketika kita tahu teknisnya seperti itu, ya kita, insya Allah kita juga tahu cara mengusirnya bagaimana. Kalau orang kesurupan, roh yang dari luar ini tadi, taruhlah setan ini tadi, hantu dan lain sebagainya ini tadi, kan tidak bisa menempati jiwa kita sepenuhnya. Jadi hanya separuh saja. Gitu loh Mas Yahya. Nah, kita harus mampu menghidupkan aja. Bagaimana cara menghidupkan roh pribadi kita yang dari yang Maha Kuasa ini? Ya caranya dengan cara fisik kita harus kembali seutuhnya. Kalau fisik kita belum kembali ya tidak bisa. Satu contoh begini Mas Yahya. Ada orang yang kesurupan. Ini saya langsung ke teknis aja ya, biar nanti mungkin Mas Yahya bisa praktek kalau misalkan ada teman atau siapapun yang kesurupan dan bantu. Kebetulan Mas Yahya di lokasi ya. Gini, kalau masalah doa, mau doa apapun yang Mas Yahya baca, tidak jadi masalah. Mau itu ayat kursi, apapun itu, silahkan sesuai dengan keyakinan. Lah, Mas Yahya harus paham bahwa di situ doa tersebut itu benar-benar harus ngerti hakikatnya, ngerti niatnya, dengan keyakinan yang tinggi. Nah, keyakinan yang tinggi itu di mana ya? Di iman. Udah kalau iman udah yakin kun fayakun, ya insya Allah apapun akan terjadi. Itu satu ya, harus paham dulu itu. Karena itu tiketnya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, doa itu kan tidak harus keluar lewat mulut kita, tidak. Doa itu cukup di dalam hati kita dan kita meyakini, kita mengimani pasti sembuh kan begitu. Nah, cara secara teknis adalah sentuhlah fisiknya. Bagian mana aja terserah. Mau itu telinga, mau itu tangan, mau itu muka, mau itu kaki, silahkan. Intinya adalah Mas Yahya harus memulihkan kesadaran orang yang kesurupan tersebut. Mau disiram pakai air, mau dijejak ya, tendang, mau dipukul, ya dengan catatan jangan sampai yang melukai kan begitu. Tujuan kita hanya mengembalikan kesadaran orang tersebut sepenuhnya. Nah, itu saja. Insya Allah pasti akan pergi si roh halus ini tadi. Jadi sebetulnya ya ini mungkin gampang-gampang susah ya Mas ya. Tapi boleh nanti dipraktekkan. Kalau misalkan nanti tidak paham boleh tanya lagi ke saya. Atau dipraktekkan sekarang bisa Mas. Saya kesurupan gitu. Boleh. Nah, pada intinya begini ya. Nah, pada intinya adalah semua doa yang tujuannya baik ya insya Allah baik ya Mas Yahya ya. Jadi apapun yang kita baca doa itu ya sejauh kita paham niat hakikatnya, tujuannya untuk apa, dan kita meyakini, kita mengimani, kembali lagi kita pasrahkan kepada yang Maha Kuasa, insya Allah semuanya akan dikabulkan. Nah, banyak orang yang ragu di dalam doanya. Itu sih. Jadi lebih
lebih condong ke hafalan saja. Oh, kalau ada orang kesurupan dibacakan ayat ini loh. Oh, kita bacakan doa ini loh. Tapi hanya sebatas untuk apa ya, kayak hafalan saja, tidak paham betul niatnya, tidak bisa mengimani daripada doa tersebut. Ya, saya rasa sia-sia akhirnya gitu loh Mas Yahya. Mungkin pakai mantra balonku ada 5 rupa-rupa warnanya mungkin bisa ya Mas Wahyu. Yang penting kan yakin ya kita. Ya, kalau ada yang lebih bagus dengan kalimat, dengan kata-kata, biarpun sebetulnya juga tidak berpengaruh ya Mas Yahya, sama aja ya. Mau jenengan bacakan apapun itu, insya Allah buat saya secara pribadi tidak jadi masalah sejauh tujuannya baik ya. Akan tetapi harus paham niat daripada doa tersebut atau tujuan daripada doa tersebut. Ya, kuncinya di mana? Di iman. Dah, itu aja. Saya juga mau menambahkan ya Mas Yahya ya. Di Indonesia ini, khususnya di Jawa ini kan sering ada budaya kesenian ini ya, kesenian kuda lumping kayak gitu-gitu ya, kayak bantengan kayak gitu-gitu itu. Nah, itu kan dipanggil itu arwah tersebut. Nah, kenapa itu mudah sekali? Oh, bisa memasukkan roh halus dan lain sebagainya sesuai dengan yang diinginkan. Pada prinsipnya adalah memang di dalam budaya kuda lumping ini tadi, kesenian ini tadi, itu kan memang sudah niat, sudah dibuka pintunya. Jadi istilahnya, ini loh rumahku, silahkan kamu masuk. Ya, secara otomatis mudah sekali masuk. Tapi ketika kita melakukan penolakan di pribadi kita, tidak akan pernah bisa. Karena sekali lagi, yaitu kita ini makhluk yang paling sempurna. Yang di luar nggak ada apa-apanya dibandingkan kita. Jadi saya harap teman-teman semua juga paham bahwasanya kita adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi tidak ada satupun makhluk lain di muka bumi ini yang baik itu makhluk halus yang mampu melukai kita, yang membuat kita terluka atau kita sampai terjadi hal-hal yang membahayakan diri kita adalah karena kita tidak bisa mengontrol. Misalkan ada hantu, kita takut berlebihan, kita lari, akhirnya kita masuk ke jurang dan lain sebagainya ya, kayak gitu-gitu. Itu dihindari, jangan sampai. Buat apa kita takut sama yang maha kuasa saja. Kalau hantu, aduh, itu bukan apa, nggak kayak di film-film kok. Ya. Oke Mas Wahyu, mungkin cukup sih pembahasan kita. Sudah dingin nih saya Mas Wahyu. Iya, udah hampir jam 12 malam 12 ini. Ya. Ya, mungkin kasih salam lama nggak kasih salam ke teman-teman ya. Ya. Oke. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.